Kemudian di sini misalnya ini adalah fluida yang ada di dalam, ya. Saya kecilkan dulu. Kurang lebih seperti ini stirnya. Nah, di sini ini adalah inputnya, ya. Jadi ada inputnya berupa fluid untuk aliran input. Kemudian juga di situ komponen A, katakan komponen yang mau dimasukkan itu, ya. Kemudian komponen atau larutan dimasukkan tadi itu memiliki temperatur awal, ya, atau T input. Nah, kemudian setelah dia masuk ke dalam tangki ini tadi, ya, dia diaduk. Nah, dan dia di sini memiliki komponennya komponen A. Kemudian sini temperaturnya temperatur T, dijaga kondisinya temperatur T. Kemudian sini memiliki volume V, ya. Kemudian ini dia keluar setelah melakukan proses itu tadi pengadukan dengan kondisi fluid output dan komponen A. Nah, si tangki ini, ya, dijaga suhunya di sini dengan menggunakan coolant. Ya, ada coolant, ini tempat masuk coolantnya, ya. Kita kasih nama FCI. Kemudian dia juga mempunyai temperatur TCI. Nah, F itu flow rate, ya, laju alir. Kemudian coolant itu keluar dari sini, FC out. Kemudian TC-nya di sini, ya. Nah, ini adalah gambaran dari continuous stirred tank reactor, ya. Continuous stirred, ya, tank reactor. Jadi di sini FI itu F, ya, FI, FC, ya, itu merupakan laju volume, ya, laju volume atau volumetrik, ya, laju volumetrik, laju alir volumetrik. Kemudian CAI, ya, itu merupakan komponen dari senyawa yang dimasukkan ke dalamnya. Dan dalam ini satuannya itu adalah mol per volume. Kalau laju volumetrik itu berarti kan dia sama seperti debit, ya, debit. Berarti volume per waktu, ya. Jadi laju alir volume, berarti volume per waktu. Nah, kemudian sebelum kita membangun model matematikanya, perlu kita lakukan pembuatan asumsi. Jadi ada beberapa asumsi yang dibuat. Jadi kalau kita membuat pemodelan itu tidak langsung, ya, kita buat. Jadi harus ada asumsi-asumsi karena ada beberapa komponen itu yang tidak bisa kalau misalkan dia berbeda, gitu. Jadi ada boundary condition namanya. Kalau kalian nanti penelitian menggunakan CFD, ya, kalau pakai CFD ada ANSYS, itu ada namanya boundary condition, ya. Nah, boundary condition ini adalah kondisi batasnya, ya, batasan masalah, batasan dalam pelaksanaan simulasinya, gitu. Nah, itu penetapan boundary condition itu ada di program itu, ya. Nah, di sini kita buatkan asumsi, ya. Jadi ada yang kita asumsikan di sini kondisinya, ya. Pertama itu adalah proses pengadukannya sempurna, ya. Pengadukan sempurna. Nah, dengan kata lain, ya, seluruh bahan yang ada di sini, ya, itu teraduk secara merata, ya, teraduk secara merata. Nah, ini menandakan bahwa temperatur outletnya, ya, dan komposisi A-nya itu sama, ya.
sama. Jadi temperatur dari fluida yang ada di dalam tangki ya, setelah mengalami namanya misalnya sini terjadi namanya pencampuran gitu ya. Jadi temperaturnya di sini ini dan komposisi dari komponennya itu sama dengan yang di sini. Ya, jadi sini juga ada temperatur ya, sini juga ada temperatur. Nah, ini sama ya, sama dengan yang ketika dia berada dalam tangki. Itu adalah asumsi awal ya, asumsi pertama. Jadi dengan kata lain T Ca ya, di dalam proses pencampuran itu tadi, reaksi pencampuran itu ya, di sini terjadi homogen ya, pencampurannya homogen, sehingga dia samalah nilainya kondisi dia di dalam tangki dan setelah dia keluar dari tangki. Kemudian asumsi yang kedua, nah asumsi yang kedua itu adalah massa jenis dan kapasitas panas itu tetap ya, massa jenis dan kapasitas panasnya itu tetap ya, tidak ada perubahan. Kemudian yang ketiga ya, terjadi di sini reaksi orde pertama dengan kondisi eksotermik sederhana ya, reaksi eksotermik sederhana orde 1 ya. Nah, dimana kalau orde 1 itu kan kalau A reaksi itu menghasilkan B ya, itu orde 1. Nah, untuk memindahkan panas akibat proses eksotermik itu tadi, itulah kita menggunakan yang namanya coolant ya, coolant yang dimasukkan ke dalam jaketnya ini tadi. Ini untuk dia untuk mengatasi reaksi panas yang dihasilkan karena reaksi eksotermik, itulah kita menggunakan di sini coolant. Nah, ini adalah coolant ya, coolant yang dimasukkan di jaketnya itu ya. Jadi seperti termos ya, jadi ada yang melindungi agar temperaturnya itu bisa tetap konstan di dalam jaketnya. Kemudian asumsi yang keempat ya, reaktor yang digunakan itu terisolasi sempurna. Ya, reaktor yang digunakan terisolasi sempurna, dan dengan kata lain kalau dia terisolasi sempurna maka tidak akan ada panas yang masuk maupun yang keluar dari dan dalam ya reaktor itu tadi. Tidak ada panas yang keluar dari reaktor, tidak ada panas yang masuk dari luar reaktor gitu. Jadi dia terisolasi sempurna. Kemudian yang keenam ya, coolant yang digunakan itu tadi ya, coolant yang ada di dalam jaket itu tadi tercampur secara sempurna di dalam jaketnya. Jadi dengan kata lain temperaturnya itu akan sama nantinya di dalam jaket ini ya, sepanjang jaket ini semua ya akan sama dia temperaturnya ya. Kemudian yang keenam ya, asumsi kita yang 1, 2, 3, 4 ini 5 ya. Yang keenam itu adalah tidak ada energi balance ya, tidak ada kesetimbangan energi pada jaketnya. Jadi kita tidak melakukan perhitungan untuk jaketnya. Oke, nah, ini adalah asumsi yang kita gunakan sebelum kita membangun model matematikanya. Nah, berdasarkan asumsi inilah kita membuat tadi persamaan matematika untuk sistem pengadukan kontinu ya, sistem pengadukan kontinu pada tangki yang berpengaruh
menggunakan yang berpengaruh stirrer ya, pakai stirrer. Oke, kita lanjutkan. Sampai sini bisa dipahami? Bisa, Bu. Ya. Nah, kita lanjutkan. Nah, untuk membuat persamaan matematikanya, karena kita menggunakan stirrer ya, continuous stirred tank reaktor ya, di sini kita melibatkan massa ya, melibatkan energi. Jadi ada kesetimbangan massa, kesetimbangan energi, dan ada juga nanti kesetimbangan komponen. Nah, jadi kita buatkan dulu sini kesetimbangan massa. Mana di sini laju akumulasi massa ya, yang ada di dalam tangki ya, itu sama dengan laju massa input dikurang laju massa output. Tahu laju massa kan, yang m dot itu ya, yang kilo, yang satunya massa per waktu ya, itu laju massa. Jadi kalau ada kata-kata laju dan unit lainnya ya, maka dia dibuat per waktu. Jadi kalau ada laju alir berarti laju volume ya, laju volume berarti dia volume per waktu. Laju massa berarti massa per waktu ya. Jadi dia untuk ini karena kesetimbangan massa kita menggunakan laju massa. Nah, maka kita buatkan persamaan matematikanya ini D per dt, karena tadi kita menggunakan volume dan rho ya situ, maka di sini kita menggunakan volume dikalikan dengan rho ya, itu kan volume kalikan rho itu kan dia dapat dia massa ya, massa volumetric input ya kalikan dengan rho, itu dapat dia laju massa ya. Nah, jadi ini hasilnya adalah laju massa ya, laju massa input dikurangi dengan laju massa output, itulah laju akumulasi yang terkumpul di dalam tangki itu tadi ya. Maka jadi kan di awalnya sudah kita nyatakan bahwa rho dan Cp itu konstan ya. Maka dari sini sama-sama ada rho ya, sama-sama memiliki rho. Di sini ada rho, di sini ada rho, di sini juga ada rho. Maka bisa kita keluarkan nilai rho-nya, si rho-nya itu tadi ya. Maka rho dV per dt itu sama dengan rho kali I dikurang F. Maka dV per dt itu sama dengan laju volumetric input dikurang volumetric output. Nah, dapatlah kita persamaan kesetimbangan massanya ya. Nih dapat ini ya. Nah, kemudian selanjutnya itu adalah kesetimbangan pada komponen ya, kesetimbangan komponen dari A. Jadi kita kan menggunakan komponen A ya. Saya taruh di bawah aja ya. Ini sama seperti laju massa, laju akumulasi komponen A
sama dengan laju akumulasi mas input komponen A A dikurang laju akumulasi, kita buat tambah dulu lah ya untuk generasinya, pembentukannya. Laju akumulasi ini bukan akumulasi ya, laju input ya, karena akumulasi tadi di dalam tangki. Ini laju input komponen A. Input komponen A. Kemudian ini laju pembentukan output. komponen A. Jadi sebenarnya kalau kita bahas tentang kesetimbangan energi, kesetimbangan massa gitu ya. Jadi ada kalau dia massa ya, berarti ada pembentukannya. Yang baru masuk siapa? Saya Bu Fauzan. NIM berapa kamu? 1745, Bu. 1745. Kita lanjutkan lagi. Jadi ada sebenarnya pembentukan dan ada juga energi. Kalau di kesetimbangan energi ya, ada juga penghancuran sebenarnya, ya, entropi pembentukan gitu ya, penghancuran. Nah di sini kita untuk dalam hal ini, dalam konteks istilah tentang reaktor, kita buatkan laju pembentukan. Ada lagi yang masuk terlambat ini kadang mengganggu ya. Pembentukan komponen. Ya, laju pembentukan komponen atau generasi ya, generasi. Kemudian dia dikurangkan dengan laju output komponen A. Outputnya. Laju output komponen A. Oke. Nah, inilah untuk kesetimbangan komponennya. Nah, kalau kita buatkan pada CSTR tadi ya, pada CSTR yang kita gambarkan tadi, maka untuk laju akumulasi komponen A itu ya, dia D per dt ya, volumenya dikalikan dengan komponen A-nya ya. Jadi karena kan si Ca itu mol ya, mol per volume. Nah, jadi tadi kan kalikan dengan volume, berarti dia dapatlah dia molnya ya, berarti laju komponennya itu laju molnya, mol per waktu. Nah, di sini itu input ya, untuk kondisi inputnya dikurangi dengan RA kali V. Nah, RA itu dia persamaan Arrhenius ya, laju pembentukan gitu ya. Laju pembentukan untuk persamaan Arrhenius. Jadi nilai dari RA nanti saya sebutkan di bawah aja ya. Kemudian ini dikurangkan outputnya ya. Jadi dikurangkan dengan outputnya. Oke. Nah, kemudian kita sederhanakan lagi ya. Kita kurangkan CA-nya. CA dikalikan dengan D per dt, dV per dt itu sama dengan CA. Kita pindahkan dulu lah ya.
ditambah dengan V dCA per dt sama dengan I CAI dikurang F CA kurang laju pembentukan persamaan pada Arrhenius ya, persamaan Arrhenius dengan V. Nah, nilai CA dV per dt tadi dimasukkan dari persamaan 1 ya. Ini persamaan 1 tadi sudah ada, dapat kita dV per dt ya. Maka sini CA dikalikan dengan volumetric input dikurang output, itu tadi persamaan 1 yang di sini tadi ya, persamaan 1 dV per dt. Saya buat aja di sini, masukkan persamaan 1. Oke, maka ini dapatlah dia. Kemudian ini V dCA per dt, karena ini yang mau kita cari ya, dCA per dt ini yang mau kita cari, sama dengan Fe kali CAI kurang FCA FCA kurang LED ya. Karena ini jadi positif nih ya pembentukannya ya. Kalau dia dibuat seperti itu, kemudian ini kita sederhanakan lagi persamaannya, dapatlah dia VDCA, kita tinggalkan dia di sini, VDCA per dt itu sama dengan FI FI CAI kali CAI kurang CA ya. Sini ada V ya, di sini ada V, bisa kita halangkan V-nya dengan membagikan V ke bagian FI-nya. Ini dCA per dt sama dengan FI per volume kalikan komponen A input dikurang komponen A output ya, kurang E per V. Nah, jadi ini itu ya laju dari persamaan Arrhenius ini tadi ya, itu rumusnya itu K0 dikalikan dengan eksponen pangkat minus energi aktivasi kalikan dengan persamaan gas kalikan temperatur ya, kalikan komponen A. Jadi di sini ini adalah faktor konstanta bereksponensial ya. Kemudian ini E itu adalah energi aktivasi, kemudian R itu adalah konstanta gas. Kalau T itu temperatur, udah tahu kalian kan, T temperatur. Nah, jadi dari sini dapatlah kita persamaan untuk keseimbangan massanya, keseimbangan komponen ya. Keseimbangan komponen A-nya. Jadi dapat persamaan 2 untuk komponen. Tadi sudah dapat keseimbangan massa. Nah, selanjutnya kita lakukan pembuatan model untuk persamaan keseimbangan energi ya. Oke.
sama seperti massa dan komponen tadi. Jadi sini ada laju ya, laju akumulasi energi. Itu sama dengan laju energi input ya dikurang laju energi output dikurang laju panas ya, atau laju energi di sini bisa panas ya, sama laju energi yang dipindahkan oleh coolant. Karena kan tadi dia reaksi eksotermik sederhana ya. Tambahkan laju energi perbentukan yang ditambahkan karena proses reaksinya tadi berlangsung secara eksotermik. Laju energi yang bertambah, laju energi kita hapus saja yang ini. Laju energi karena ya, laju energi atau laju panas lah, energi yang bertambah, laju energi yang dihasilkan atau bertambah ya, yang dihasilkan karena reaksi eksotermik yang sederhana tadi. Nah, jadi situ ada laju energi inputnya, ada laju energi output ya, ada dia laju energi dari yang dipindahkan oleh coolant, karena coolant tadi itu menjaga kondisi agar di dalam reaktor itu bisa tetap stabil ya. Kemudian karena tadi reaksinya ada eksotermik, di situ berarti ada energi atau panas yang dihasilkan. Nah, maka di sini kita buatkan ya persamaan matematiknya untuk kondisi CSTR tadi. per dt Ini untuk inputnya. Untuk outputnya, flow rate output dikalikan dengan rho-nya, dikalikan dengan CP, dikalikan dengan T. Kalau energi yang dipindahkan oleh coulantnya itu sebesar Q ya, pada proses eksotermik tadi ya, besar Q. Kemudian di situ terjadi energi yang dihasilkan dari proses eksotermik ya. Ini kalau Q yang ini adalah panas yang dipindahkan oleh coolant, satu lagi yang ditambahkan karena reaksi eksotermik. Oke. Jadi panas akibat reaksi itu tadi. Maka ini kita bisa sederhanakan yang ini ya. Turunan ini, maka dia hasilnya VD per DT ya kan, karena kan di sini rho-nya itu kan dia tetap ya, rho-nya itu kondisi awal dan kondisi akhir itu tetap, maka ini kan bisa kita hapus, rho dan CP ini kan bisa kita hapus karena dia sama ya, sama. Ini tinggal menambahkan rho dan CP di Q dan ini ya. Nah, di sini tinggal kita sederhanakan D per DT, V dan T. Jadi kalau kita buat dia, karena dia kan perkalian ya, D per DT dari perkalian V volume dan temperatur. Maka V D per DT ditambah dengan T
D per DT. Ini ya, DT per DT nih ya. T DV DV per DT. DT ya. Oke, ini sama dengan volume input kalikan volumetric ya, laju volumetric input kalikan temperatur input dikurang output dikalikan temperatur outputnya kurang Q, ini saya bilang tadi dibagikan rho Cp ya, ditambah dengan panas yang dihasilkan karena proses eksotermik itu tadi bagikan dengan rho Cp-nya. I know. Nah, tadi kita dapat dari persamaan 1. Persamaan 1 itu ada dV, kita lihat lagi. Persamaan 1 ini ya, ada dV per dt persamaan 1. Nah, kemudian itu kita masukkan ke dalam persamaan ini ya. Yang ini tadi, ini dari persamaan 1 masuk, maka d dt per dt ini ditambah dengan d kali e dikurang f sama dengan e dikurang ft q rho cp h dapatlah dia sederhanakan lagi, jadi saya pindahkan Sama dengan sama-sama memiliki T ya, memiliki T, berarti di sini FT, berarti di sini adalah FI kali T input dikurang T output ya, ini ya, input dikurang output, sini ada T input, di sini ada T output, sama-sama menggunakan ini ya, kurang Q per rho kali Cp ditambah dapat nilai dt per t itu sama dengan ini dibagikan v, ini dikurang t kurang valornya kalikan rho kali cp kali t kali v ya, kali v tambah panas yang dihasilkan karena proses eksotermik itu tadi kalikan rho cp v. Nah, ini adalah yang diperoleh dari sini. Nah, kemudian inilah yang kita dapatkan ya, hasil yang kita dapatkan dari persamaan timbangan energi itu tadi, di persamaan 3. Ini kita dapatkan tadi di persamaan 1 itu adalah dV per dt. dV untuk timbangan massa ya. Timbangan massa itu kita tadi mendapatkan dV per dt. dV per dt ya. Itu tadi apa? F 1 input kurang kurang F. output. Kemudian untuk timbangan komponen dCA per dt itu sama dengan Ribet.
kalikan dengan CA input dan CA output kurang faktor eksponensial ya, A energi aktivasi E RT. Oke, jadi ada 3 persamaan ya, persamaan timbangan yang diperoleh ya, yang kita buat dengan menggunakan ada 3 persamaan timbangan yang kita buat ya pada CSTR tadi, persamaan 1, persamaan 2. Jadi ada kesetimbangan massa ya, ada kesetimbangan energi, ada kesetimbangan massa, dan ada kesetimbangan komponen. Nah, sebenarnya dan cara ini ya, cara yang sama ini bisa kita terapkan untuk komponen-komponen untuk sistem-sistem yang lain. Jadi misalkan untuk membangun model dengan menggunakan stirred tank heater. Jadi bukan hanya stirred tank reaktor, tapi bukan hanya yang continuous ya. Tadi kan yang continuous stirred tank. Ya, untuk yang stirred tank ya, stirred tank heater ya, ini juga bisa digunakan. Nah, jadi kalau untuk stirred tank heater karena dia di sini heater ya, heater pemanas ya. Dalam hal ini kita itu misalkan kita gunakan untuk pemanas air ya, maka di sini yang terlibat di dalam pembuatan modelnya itu adalah kesetimbangan massa, kesetimbangan energi. Nah, kesetimbangan komponen ya itu tidak ada di sini karena kita menggunakan satu jenis ya. Karena kita misalkan pemanas air ya, pemanas air. Jadi kan air yang masuk dengan air yang keluar itu kan sama-sama air ya. Nah, kecuali terbentuk dari proses itu tadi, terbentuk komponen lain yang berbeda dengan kondisi inputnya ya. Tapi kalau dia sama kondisi inputnya itu adalah air, maka outputnya akan tetap air. Kecuali tadi kan ada asumsinya, reaksinya adalah reaksi eksotermik sederhana orde 1. Jadi komponen A membentuk komponen B ya. Jadi ada perubahan bentuk dari input ke outputnya ya. Nah, walaupun tadi dikatakan komponennya kita istilahnya komponen A semua, tetapi untuk inputnya itu adalah CAI, untuk outputnya adalah CA. Nah, tetapi di dalam tangkinya itu tadi ya, ketika proses pengadukan pada CSTR ya, bukan pada heater ini, ketika diaduk dia ini kan komponen inputnya kan CAI. Ketika di dalam proses pengadukan terbentuklah dia komponen CA. Nah, komponen CA ini sama dengan kondisi dia outputnya, tetap namanya CA. Ya. Namun setelah proses pengadukan di sini dia yang kondisinya CAI tadi berubah menjadi CA. Tetapi semua yang ada di dalam tangki ini itu adalah CA. Begitu pula dia kondisi keluar. Nah, temperaturnya di sini tetap sama dengan temperatur di sini, tetapi berbeda dengan temperatur inputnya. Ya, berbeda dengan temperatur karena di sini juga dia dilengkapi dengan efek itu tadi. Ada kulat di sini kan, ini ada kulat. Nah, kenapa stirred tank itu tadi tidak menggunakan kesetimbangan komponen? Karena kita di sini gunakan kita aplikasikan pada pemanas air. Nah, air itu kondisi input dan outputnya tetap sama. Ya, tidak ada pembentukan komponen lainnya. Maka di sini yang terlibat di situ hanyalah kesetimbangan massa dan kesetimbangan energi, gitu ya. Jadi dengan kata lain, untuk stirred heater tank ya, untuk stirred tangki heater berpengaduk ya, tangki heater berpengaduk atau tangki pemanas berpengaduk, di sini asumsi yang diberikan itu sama ya, dia
teraduk secara sempurna, ya, teraduk sempurna di dalam tangkinya. Kemudian yang kedua itu adalah rho dan CP-nya pastinya konstan. Itu asumsi yang kita berikan supaya mempermudah dalam proses pembuatan modelnya. Kemudian tangkinya itu terisolasi sempurna. Jadi dengan kata lain tidak akan ada yang masuk dan keluar, ya, tidak ada kehilangan panas di sini, ya, tidak ada kehilangan panas. Kemudian itu saja ya. Nah, kalau kita gambarkan di sini tangkinya, ya ini dia, saya gambar sini saja ya. Ini. Jadi dia karena dia pemanas ya. Di sini ada input flow rate ada temperatur akal. Lalu di sini dia dipanaskan ya. Di sini ada pengaduk. Ya. Kemudian di sini akan terbentuklah ketinggian tertentu pada air yang ada di situ karena ada yang masuk gitu ya. Kemudian permukaan ini sebagai luas permukaan A. Lalu di sini temperaturnya T. Ya. Lalu ketika dia keluar, karena dia heater, ya, kita menjaga kondisinya supaya sama di dalam tangki. Pada saat dia keluar itu ada flow rate-nya, ya, ada juga temperatur. Nah, temperatur yang keluar ini dengan temperatur yang ada di dalam tangki itu sama. Nah, ke dalam tangki ini supaya dia panas, kita gunakan heaternya itu bisa berupa di sini steam. Nah, steam. Jadi ada kalor yang masuk ke dalamnya untuk steamnya. Nah, dari sinilah kita kembangkan persamaan matematika untuk si heater itu tadi, ya, menggunakan persamaan setimbangan massa dan setimbangan energi. Ini perlu kita buat lagi atau kalian sudah bisa kira-kira mengerjakannya sendiri untuk ini setimbangannya? Dibuat saja. Dibuat saja. Oke ya. Nah, setimbangan massa sebenarnya sama dengan yang stirred tank reactor itu tadi ya. Karena kita di sini melibatkan itu ada misalkan data ketinggian air dan data luas permukaannya, maka itu yang kita gunakan mencari volume. Ketinggian dikali luas permukaan kan volume ya. KD per dt A dikalikan dengan A itu kan volume, dikalikan dengan rho itu menjadi massa ya. Sama dengan Fe rho F kali rho. Jadi saya tidak perlu lagi membuatkan teori dasar yang tadi seperti ini ya. Untuk setimbangan yang kayak gini nggak perlu lagi ya, karena sudah sebenarnya sama dengan itu ya, input output gitu sama. Maka dapatlah dia ya A d H per dt sama dengan I kali dengan F. Oke. Nah, itu yang pertama. Atau dV per dt sama ya, dH per dt. A dH per dt sama. Oke. Nah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, timbangan energi ya. Timbangan energi. D per dt kalikan dengan H kali A rho Cp dikalikan dengan delta T-nya dengan T referensi ya. Ini adalah delta T ini ya, berarti ya. Delta T berarti sama dengan kali rho. Nggak muat di sini sepertinya. Saya buat di bawah aja lah ya. Fe kali C kali rho Cp
kalikan dengan delta T-nya juga pada bagian input dengan referensi. Dalam hal ini kita buat lingkungan ya. Delta T pada bagian input, kemudian di sini kita kurangkan pada bagian outputnya. CP T kurang T referensi pada bagian output ditambah dengan panas yang masuk ya. Sini tadi Q ya, panas yang masuk dari steamer ya, dari sumber panasnya, karena ada heat exchanger di sini ya, ada steamer atau heat exchangernya. Maka dapatlah nilainya seperti ini. Nah, misalkan kita anggap referensinya itu 0, kita anggap sama ya kondisinya, maka misalkan kita asumsikan, saya besarkan dulu ya, referensi itu sama dengan 0. Ini referensi itu sama dengan 0, maka di sini A kali H dt per dt sama dengan Fi kali Ti kurang T ditambah Q per Rho Cp ya. Dapatlah dia persamaannya, persamaan 2 ya. Ya, ini adalah persamaan 2 untuk heater ya, tangki heater. Jadi sama-sama menggunakan kesetimbangan massa dan kesetimbangan energi, hanya kesetimbangan komponen saja yang tidak ada di dalamnya ya. Oke, ini bisa ditahu kan dari mana dapatnya kan, dengan menyederhanakan dengan mengenal turunan ini ya. Kalau misalkan itu kan kita buatkan ini tadi, yang ini kan rho Cp-nya ini kan sama ya, rho Cp-nya ini konstan sama, sehingga ini bisa kita keluarkan ya. Kita keluarkan dari sini, ini sama dengan ini ya. Nah, tinggal membagikan Q dengan Cp-nya saja, tinggallah dia di situ warnanya H ya, dt per dt H A ya, kemudian T, tinggallah ini. Maka kalau kita buatkan dia sebenarnya AH dt per dt tambah dengan AT dH per dt ya. Nah, kalau kita lihat tadi dari persamaan 1 A dH per dt itu kita masukkanlah ke dalam ya. Nah, ini sudah dapat persamaannya 2. Nah, inilah yang kita gunakan ya dalam pembuat simulasi. Kalau kita buatkan ke dalam simulasinya, persamaan-persamaan matematika yang kita dapat inilah yang kita masukkan ke dalam simulasi komputer gitu. Kalau kita ingin membuatkan ke dalam suatu sistem ya, persamaan inilah yang kita masukkan. Dan biasanya persamaan-persamaan matematika inilah yang digunakan sebenarnya, yang dikembangkan di dalam software simulasi, termasuklah misalkan pada CFD ya, Computational Fluid Dynamics. Sebenarnya persamaan-persamaan kesetimbangan massa, kesetimbangan energi, kesetimbangan komponen itu yang dimasukkan. Jadi kalau kita lihat sebenarnya di dalam softwarenya itu, kita buka ya, bahasa yang dimasukkan ke dalam itu, kita buka bahasa algoritmanya, sebenarnya itu isinya yang seperti ini gitu ya, yang seperti ini. Nah, inilah yang digunakan untuk melihat kondisi ya, mensimulasikan ya kondisi yang sebenarnya itu ke dalam suatu persamaan. Jadi kita bisa memprediksi kondisi dari suatu sistem dengan menggunakan persamaan matematika. Jadi mempermudah kita dalam memprediksinya tadi. Jadi tidak perlu kita melakukan percobaan langsung
ya. Coba langsung ke dalam sistemnya tadi. Oke, sampai di sini bisa diikuti kan? Nanti dibaca-baca aja, diulang-ulang, ya, dilihat lagi persamaannya. Ya, sebenarnya dan persamaan matematika ini juga yang digunakan kalau kita ingin membuat suatu kontrol sistem, ya. Jadi kita ingin membuat pengendalian pada sistem, bisa kita lihat bagian mana. Kemarin kan kita sudah kita bahas tentang manipulated variable dan control variable, ya. Kita sudah bahas ini. Jadi kita bisa mengetahui untuk mengendalikan volumetrik pada output. Maka apa yang perlu kita rubah-rubah gitu, ya. Jika ingin kita membuat kontrol variable, di sini volumetriknya, ya. Kita ingin melakukan perubahan pada volumetriknya, maka kontrol variabelnya itu, ya, kontrol variabel itu apa gitu dari volumetrik itu tadi, ya. Laju volumetrik, misalkan laju volumetrik itu ini, ya, maka kontrol variabelnya itu adalah ketinggiannya. Jadi dengan merubah volumetrik, ya, kita bisa mengendalikan ketinggian dari si tangki tadi kan di sini kan. Nah, di sini bisa kita lakukan manipulated variable itu pada bagian outputnya, ataupun bisa juga kalau nggak pada output, bisa pada bagian input kita manipulatednya. Jadi misalkan ini tetap gitu, maka kita bisa rubah-rubah keran, ya, bukaan pada keran inputnya. Nah, jadi makanya dalam pembuatan sistem kontrol, ya, sistem kendali, nah, ini juga kita menggunakan persamaan, ya, persamaan matematika gitu, ya, persamaan mathematical modeling itu tadi, model matematikanya gitu. Jadi kita bisa mengetahui variabel mana yang bisa dikendalikan, variabel mana yang sebagai outputnya gitu. Jadi bukan hanya untuk memprediksi, tapi juga kita gunakan dalam pembuatan sistem kontrol. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Ya, kita lanjutkan minggu depan. Minggu depan itu materi pertemuan ke-14, ya. Ya, Bu. Iya. Minggu depan itu kita akan belajar tentang termostat, ya. Bagaimana cara kerja termostat, pembuatan model pada termostatnya, ya. Jadi kadang kan kita kalau heater lah kita bilang kan. Jadi kan heater itu bisa kita nyalakan dia pada saat kita gunakan atau sepanjang hari kita nyalakan gitu. Nah, jadi kita akan melihat kira-kira kalau misalkan dinyalakan sepanjang hari, kebutuhan energinya berapa, atau pada saat kita butuhkan saja kebutuhan energinya berapa gitu. Ya. Jadi kalau dia nyalakan terus kan heater itu kan akan menyala kalau misalkan temperatur yang dibutuhkan itu lebih kecil, lebih besar daripada temperatur awal, dia akan menyala kan itu heater. Kerja heater kan seperti itu. Nah, begitu dia temperaturnya sudah tercapai, maka heater akan mati kan itu kan, ya kan. Ada kondisi seperti itu. Nah, kalau misalkan kita nyalakan dia pada saat dibutuhkan saja, bagaimana gitu, ya? Atau dia menyala terus sepanjang hari, ya, sampai pada kondisi temperatur yang kisaran itu saja, ya. Mana yang lebih menguntungkan? Nah, itu bisa kita lihat dari persamaan matematika untuk sistem pemanasan itu. Nah, sebenarnya banyak lagi contoh, ya, untuk pemodelan matematika ini, bukan hanya pada ini saja. Cuma karena waktu yang kita punya itu sedikit, maka saya hanya bisa memberikan contoh pada tangki pemanas dan stirred tank reaktor, dan continuous stirred tank reaktor, lalu sistem pada termostat, ya. Jadi hanya itu saja. Sebenarnya kalau di TTA juga ada kemarin Pak Sumonto membawakan masalah apa di TTA?